Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah baru. Bulan ini judulnya adalah Family Blessings atau berkat keluarga. Dan doa saya, ini bukan sekedar judul khotbah biasa, tapi ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Keluarga kita masing-masing terima blessing, terima berkat, terima favor yang dari Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan yang mendatangkan berkatnya buat keluarga kita. Nah, selama sebulan kita akan belajar tentang keluarga, tetapi hari ini kita akan bicara tentang keuangan. Kenapa? Karena keuangan salah satu kunci penting di dalam kehidupan keluarga. Betul apa tidak? Tidak terelakkan yang namanya keuangan memainkan peranan yang vital di dalam keluarga kita masing-masing. Hari ini saya mau bicara satu firman Tuhan judulnya Rahasia Keluarga Bebas Hutang. Saya berdoa itu yang akan ada alami di dalam keluarga saudara masing-masing. Semua belenggu hutang dihancurkan, dipatahkan dan di dalam nama Yesus keluarga kita bebas hutang. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, bicara tentang hutang itu selalu ada pro dan kontra. Sebagian orang yang pro ngomong asal bukan hutang konsumtif, asal itu hutang produktif, asal itu hutang yang baik, maka it's okay. Sebagian lagi berkata enggak boleh, firman Tuhan ngomong jangan berhutang. Ya, sebagian lagi ngomong yang pro saudaraku akan berkata hutang kan cuma untuk kepraktisan, kartu kredit di zaman sekarang masa orang nggak punya kartu kredit. Jadi it's okay, itu hanya untuk sebuah kebutuhan emergency saja. Tapi yang kontra akan ngomong itu sebuah godaan gaya hidup. Dengan kartu kredit, dengan pinjol banyak orang akan terikat dengan hutang dan kemudian mengalami bencana besar di dalam keuangannya. Jadi bicara tentang hutang, semua orang punya pendapatnya masing-masing, karena itu pro kontra dan hari ini kita mari menghargai satu dengan yang lain. Oke ya, nah saya akan bukakan 2 ayat sama saudara di awal firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan tentang hutang? Roma 13 ayat yang ke-8. Alkitab ngomong begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi di ayat ini firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita semua. Intinya, generalisasinya, jangan berhutang. Itu firman Tuhan ya. Ini Alkitab. Kita sebagai orang percaya, kita harus membuka hati dan percaya terhadap firman Tuhan. Tapi di sisi yang lain saya akan membukakan satu ayat lagi. Ulangan 28 ayatnya yang ke-12. Ini janji Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Sehingga engkau memberi apa? Pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Coba Anda renungkan ayat ini. Janji Tuhan kalau Dia memberkati kita, kita tidak dalam posisi yang berhutang. Tetapi kita dalam posisi yang menghutangi. Benar apa tidak? Di ayat itu tadi ngomong seperti itu enggak? Nah, kalau itu bagian dari janji Tuhan, kita menghutangi, dan hutang itu dosa. Masa janji Tuhan membuat orang lain melakukan dosa? Berarti di satu sisi firman Tuhan memberi nasihat kepada kita jangan berhutang. Tapi di sisi yang lain firman Tuhan tidak berkata bahwa hutang adalah sebuah dosa. Jadi kenapa kalau hutang bukan dosa, firman Tuhan berkata jangan berhutang. Sederhana, karena yang namanya hutang itu mengandung resiko yang besar. Oke?
Jadi ada resikonya, ada bahayanya, ada jeratnya di dalam hutang. Mari kita baca, apa itu? Nehemia 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini adalah bahaya hutang saudaraku ya. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan. Berarti berhutang enggak? Berhutang. Untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Dan banyak yang akhirnya kehilangan rumahnya, kebun anggurnya, ladangnya. Ya, ayat 4. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak. Urusan membayar pajak aja harus sampai meminjam uang untuk berhutang. Untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka. Lihat nih, mulai ada perbandingan, mulai ada masalah nih di sini. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Berarti tadinya digadaikan, sekarang sudah disita. Benar apa tidak? Karena hutang. Jadi hutang itu ada bahayanya. Nomor 1 ya, dari pembacaan ayat tadi kita ngerti hutang membawa perbudakan. Tadi mereka menjadi budak. Kita sudah baca ya. Jadi hutang itu membawa perbudakan. Bahkan Alkitab juga berkata yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Ketika kita berhutang, maka kita kehilangan freedom. Kita kehilangan kemerdekaan, kita kehilangan kebebasan finansial kita. Tadinya Anda bekerja, salary tiap bulan, pemasukan tiap bulan, harusnya Anda bebas pakai untuk apapun. Tapi karena berhutang, sekian persen dari penghasilan saudara sudah langsung jadi pembayaran hutang. Sudah nggak bebas lagi. Itu yang disebut menjadi budak secara finansial. Dan berapa banyak orang yang di dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa sadar secara finansial kita diperbudak oleh hutang. Itu nomor 1. Yang kedua, hutang menghancurkan kekayaan dan warisan. Tadi Anda baca di sana, berapa banyak dari mereka yang kehilangan ladangnya. Kehilangan apa? Rumahnya. Kehilangan apa lagi? Kebun anggurnya. Karena berhutang. Di zaman kita sekarang ini saudaraku, karena hutang, sebagian orang kehilangan kekayaannya. Sebagian orang kehilangan warisannya. Yang harusnya harta warisan keluarga yang bisa diturunkan ke anak, cucu, dan keturunan berikutnya, tetapi habis sebagai sitaan hutang, pembayaran hutang. Saya pernah melihat dan tahu, saya suka makan di satu restoran yang larisnya luar biasa. Saya kalau sama Bunita makan di situ, ngajak tamu makan di situ, nggak cukup satu porsi, selalu nambah lagi dan laris banget sudah bertahun-tahun, belasan, puluhan tahun. Dan itu larisnya luar biasa. Orang kalau ngomong itu sudah mesin cetak uang. Sampai hari ini pun masih laris. Tapi saya dikagetkan sekian tahun yang lalu, diberitahu bahwa sekarang restorannya bukan punya mereka lagi. Sudah punya orang lain. Coba Anda bayangkan, ini restoran sukses, restoran laris, tapi punya orang lain. Gak ada masalah dengan restorannya, tetapi yang jadi masalah dengan gaya hidup pemiliknya yang suka berhutang. Saya gak tahu masalahnya apakah karena kalah judi, ataukah karena
satu gaya hidup sesuatu yang lain, penyebab yang lain. Tapi yang pasti restorannya laris sampai hari ini masih make a lot of money. Tetapi sudah bukan milik mereka. Yang harusnya ini jadi bisnis keluarga yang bisa diturunkan ke anak cucunya. Sekarang hilang karena hutang. Coba Anda renungkan itu. Bahaya kan hutang itu? Ya. Dalam hal ini kasusnya bukan hutang untuk makan loh saudaraku ya. Bukan hutang untuk hidup loh. Wong restoran bisa makan kapan saja. Benar apa tidak? Tetapi ini bahaya, ini jerat hutang. Saya kenal juga satu orang yang bisnisnya sukses. Perusahaannya melejit. Dipuji-puji banyak orang. Tapi tiba-tiba suatu hari mendadak bangkrut, mendadak habis. Dalam kondisi perusahaannya jaya. Biasanya orang bangkrut kalau perusahaannya habis. Benar apa tidak? Kalau ini perusahaannya jaya tapi bangkrut. Kenapa? Karena perusahaannya walaupun sukses. Diberkati Tuhan. Katakanlah seumpama penghasilan keuntungannya tiap bulan 100 juta. Tetapi dia punya gaya hidup yang luar biasa mewahnya. Dia beli mobil ini, mobil itu. Sekian belas, puluhan mobil diberi dalam sekejap. Dia semuanya hidupnya super mewah, foya-foya, luar biasa semuanya dengan hutang. Sekalipun bisnisnya itu diberkati luar biasa sama Tuhan. Tetapi gaya hidup hutang membuat dia kehilangan segalanya. Kehilangan perusahaannya itu, kehilangan juga semua barang-barang mewah yang dia beli itu gara-gara hutang. Yang saya ngomong ini semua real story. Kisah nyata, terjadi di masyarakat, terjadi di sekeliling kita. Dan masing-masing dari kita punya kenalan masing-masing juga. Dan kalau kita mau buka mata kita, buka telinga kita lebar-lebar, kita akan ngerti akan ada orang-orang di sekeliling kita juga karena hutang, kehilangan segalanya. Kehilangan kekayaannya, kehilangan warisan keluarganya. Jadi firman Tuhan kalau ngomong jangan berhutang itu bukan tanpa sebab ya, bukan tanpa dasar ya. Karena ada resiko yang besar. Yang ketiga, hutang membawa tekanan dan kehilangan damai sejahtera. Benar apa tidak? Ya, apalagi kalau sudah sampai mulai macet. Apalagi kalau sudah mulai di telepon sana, telepon sini sama debt collector. Benar enggak? Makan yang enggak nikmat, tidur yang enggak nyenyak, stres, takut, khawatir, malu. Semua campur aduk jadi satu. Dan tidak heran banyak orang dalam kondisi yang seperti itu akhirnya mengalami gangguan di dalam mental health-nya. Di dalam keseimbangan, di dalam kesehatan mentalnya, jiwanya tergoncang. Stres, frustrasi secara keuangan, kebayang-bayang nanti ke depan apa yang terjadi, kalau sampai gini gimana, kalau sampai gitu gimana. Berapa banyak orang yang di dalam kondisi yang seperti itu, bahkan di zaman di mana kita ada sekarang ini semakin parah karena orang itu dibuat sangat gampang berhutang. Zaman sekarang cuma tinggal klik, 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 sudah berhutang. Dan berhutangnya gila. Itu bunganya ngeri sekali. Sekarang pinjol bisa bunganya dalam setahun lebih dari 365%. Coba saudara renungkan itu. Dan akhirnya kehilangan segalanya. Jadi secara emosional, dan apakah kita enggak membaca setahun terakhir nih berapa banyak orang yang sampai ada kasus bunuh diri karena terjerat dengan pinjol. Benar apa tidak? Dan ini tidak sekedar golongan masyarakat tertentu. No. Ini segala macam golongan masyarakat. Karena hutang. Jadi sekali lagi saudaraku ya. Firman Tuhan ngomong sekalipun bukan berdosa. Tapi firman Tuhan ngomong jangan berhutang. Kenapa? Karena ada jeratnya. Resikonya yang besar. Yang keempat. Hutang bisa mengganggu hubungan sosial. Coba saudara rasain, lihat saudara coba
evaluasi di sekeliling saudara. Di keluarga saudara, dalam pertemanan saudara. Ada nggak hubungan yang rusak karena duit, karena hutang? Yang saya tahu karena saya pendeta, itu terjadi di gereja. Terjadi di kelompok sel, terjadi di tim ibadah. Makanya kita sarankan jangan izinkan hutang piutang ya membuat hubungan jadi rusak, hubungan keluarga jadi rusak, hubungan pertemanan jadi rusak, hubungan gereja jadi rusak, hubungan pelayanan jadi rusak karena hutang. Boleh dikatakan orang kalau sudah pinjem bank nggak bisa, nggak dikasih terus datang sama saudara mau pinjam uang sama saudara, Anda pinjamin karena hubungan. Saudara harus ngerti, bank saja nggak ngasih. Berarti menurut asesmen bank, penilaian bank, orang itu tidak layak kredit. Kalau saudara pinjami, boleh dikatakan hampir sebagian besar tidak akan kembali. Bukan semuanya ya, mayoritas tidak kembali. Dan kalau tidak kembali, saya tanya sama saudara yang mau minjemin. Kalau Anda minjemin, terus tidak dikembalikan, kira-kira akan jadi masalah apa tidak? Tapi kita merasa nggak enak kalau nggak minjemin. Padahal hampir pasti, bukan hampir pasti ya. Padahal sebagian besar memang tidak bisa kembali. Kalau dia bisa kembali, dia pinjam sama bank. Oke. Nah ini yang menyebabkan hubungan jadi rusak, jadi rumit, urusan jadi kacau semuanya karena hutang. Oh saya berdoa mulai hari ini hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara. Sehingga hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan pelayanan, hubungan gereja bisa tetap bersatu, bisa tetap rukun, bisa tetap damai. Dan di dalam kesatuan di situ berkat-berkat Tuhan bisa dicurahkan. Boleh kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Karena itu hindari hal seperti ini. Terus gimana dong Pak? Namanya juga kita hubungan keluarga, teman. Kalau ada yang susah gimana? Kalau saya punya prinsip. Bukan menghutangi. Kalau saya rela, saya kasih. Sejauh kerelaan saya kasih. Ya sudah itu aja jadi berkat. Dikembalikan ya syukur. Enggak pun haleluya. Besok kita di gereja tetap bisa salaman dan senyum-senyum. Saudara awalnya sungkan ngasih pinjaman enggak dikembaliin. Besok ketemu di gereja aja sudah banyak pikirannya. Mau ketemu nanti ibadahnya jam berapa? Ketemu enggak nanti? Ini gimana? Ini itu. Rumit saudaraku. Oke, makanya firman Tuhan ngomong jangan berhutang. Ya, nah saya tahu di masyarakat, di sosial media ada banyak yang ngajarin hutang itu membuat kaya. Justru hutang sebanyak mungkin. Saya tahu benar itu. Ya. Sekarang kita nggak usah berdebat karena setiap orang berbeda-beda. Tapi yang pasti gini, berdasarkan data dari OJK, dari berbagai macam asosiasi, macam-macam ini itu dan lain sebagainya. Boleh dikatakan begini, kesimpulannya hutang lebih banyak memiskinkan daripada membuat orang kaya. Untuk kebanyakan orang, hutang itu bukan plus, tapi minus. Ada enggak pengecualian? Ada. Ada orang-orang yang punya kemampuan mengelola hutang, membayar dengan bunga yang rendah, tapi dia bisa mengelola begitu rupa sehingga menghasilkan penghasilan yang tinggi. Sehingga dari return on investment-nya dipakai untuk membayar bunga hutangnya masih surplus. Tapi yang gini enggak banyak. Kita enggak usah bicara soal boleh nggak boleh secara firman Tuhan. Tetapi secara realita yang punya kemampuan seperti itu nggak banyak. Dan yang punya kemampuan seperti itu tetap kayak gitu terus seumur hidupnya sepanjang masa itu jauh lebih kecil lagi. Karena ada orang-orang yang hari ini karena hutang dia sukses. Ada pengusaha-pengusaha yang di satu masa karena hutang dia bisnisnya melejit naik. Tapi di masa sekarang ini Anda lihat aja sekeliling saudara. Orang-orang pengusaha-pengusaha yang 10-20 tahun lalu karena hutang sukses, dipuji-puji.
di masa sekarang ini yang paling pusing, paling stres, dan paling banyak masalah. Jadi di satu masa kesimpulan itu bisa benar, tapi di babak berikutnya kesimpulannya bisa jauh sekali. Kebalikannya sama sekali. Itu data berbicara. Jadi saya nggak ngomong tentang pengecualian, selalu akan ada pengecualian. Dan saya memahami itu dan saya akan menghargai itu. No problem, nggak ada yang nyalain saudara. Tetapi untuk sebagian besar orang, hutang itu firman Tuhan nasihatnya, jangan berhutang. Karena ada resiko yang sangat besar. Ya, tapi yang pasti saudara begini. Yang pasti ya, apapun situasi saudara, apapun situasi keluarga saudara saat ini secara finansial, saya yakin firman Tuhan tidak disampaikan kebetulan. Saya percaya ada rencana Tuhan. Saya percaya ada anugerah Tuhan dan maksud Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan kita bersama-sama akan datang dan pakai kuasa firman Tuhan. Bahwa mulai hari ini setiap belenggu hutang yang membelit hidup kita dan keluarga kita satu persatu dihancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Dan kita semua terima anugerah bebas hutang. Saya berdoa Anda bebas hutang, keluargamu bebas hutang, teman-teman saudara bebas hutang, orang-orang sekeliling kita bebas hutang, jemaat keluarga Allah bebas hutang. Amin. Itu yang kita mau hari ini. Karena itu firman Tuhan kita akan belajar gimana caranya bebas hutang. Kita mulai ya. Anda siap semuanya? Baru satu orang yang siap. Anda siap semuanya? Ya mungkin bukan saudara yang berhutang, tapi mungkin Anda punya teman, keluarga saudara. Dan kalau Anda ngerti firman Tuhan hari ini, Anda bisa sharing sama mereka. Sehingga mereka juga bisa bebas hutang. Kita mulai yang pertama. Cara bebas hutang. 1. Akui situasi saudara dengan jujur di hadapan Tuhan. Sama seperti istri Nabi, janda Nabi yang ditinggal mati suaminya, ninggal hutang besar sekali, dan sebagai akibat anak-anaknya mau dirampas dan dijadikan budak untuk bayar hutang. Dalam kondisi kepepet seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia menjerit di hadapan Tuhan. Dia datang sama Nabi Elisa dan dia minta tolong. Dia akui situasinya dengan jujur, ini loh masalahku. Ini suamimu, ini suamiku meninggal di dunia dan hutangnya begitu banyak, sekian-sekian. Dan kalau nggak dibayar ini anak-anak akan dirampas. Jadi dia ngerti situasinya, dia akui dengan jujur. Tahu nggak saudaraku bahwa keterbukaan awal pemulihan bisa terjadi. Saya sudah melihat orang susah dipulihkan bebas hutang. Kenapa? Karena hanya bayang-bayangin aja. Nggak jelas, nggak mengakui dengan jujur. Dia tahu dia berhutang, tapi nggak ngerti dengan jelas posisi hutangnya. Jadi saran saya, yang pertama Anda dalam kondisi seperti itu, ayo datang sama Tuhan. Minta anugerah dari Tuhan. Minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau kita datang merendahkan hati dan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk membebaskan keluarga kita. Dari semua belenggu dan jerat hutang itu, Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Tapi jangan lupa, akui jujur hutang saudara. Dan perjelas itu. Gimana maksudnya? Saudara tulis semua hutang saudara. Dengan lengkap. 1, hutangnya sama bank ini. Berapa nilainya? Terus bunganya berapa? Tahu nggak bunganya? Jangan-jangan nggak tahu bunganya, jangan-jangan nggak tahu jumlahnya. Jangan-jangan cuma bayang-bayang, oh kayaknya. Nah itu yang nggak bisa bayar hutang biasanya gitu. Tapi kalau Anda mau mulai bisa bayar hutang, Anda teliti dengan benar hutangmu berapa persis di bank itu, tulis. Cicilannya berapa, angsurannya berapa.
Totalnya berapa? Yang kedua berapa? Yang ketiga berapa? Dan akui jujur, lengkap Anda tulis semuanya. Ya. Dan jangan lengkap ya. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau saya bantu orang nyelesain itu, nulisnya 5 daftar hutangnya. Realnya 15. Itu boleh dikatakan hampir pasti kayak gitu tuh. Orang ngakunya ini, tapi buntutnya masih panjang. Oke, dan mayoritas orang merasa kalau sudah hutangnya kayak gitu ya, dia ngomong hutangnya berapa? Kayaknya 200 juta. Nanti dihitung 1 miliar. Jadi antara perasaan dan realita tuh gapnya besar sekali. Itu hampir pasti kayak gitu. Kita merasa perasaan kita benar, tapi coba Anda buktikan, tulis dulu. Untuk ngerti posisinya. Karena kenapa? Itu akan menolong. Satu, nulis apa? Hutang dengan lengkap. Itu kewajiban. Yang kedua, tulis asetnya. Hartamu apa saja, aset saudara apa saja tulis. Terus tulis apa lagi? Pengeluaran bulanan saudara berapa? Semuanya lengkap. Jangan-jangan nggak tahu pengeluarannya berapa. Ngertinya cuma gajian siap bulan, minggu kedua sudah habis. Yang kayak gitu nggak bisa bayar hutang. Anda mau bisa bayar hutang, Anda harus bisa nulis. Dan Anda harus punya catatan. Anda harus punya catatan. Kalau mau beres hutangnya harus punya catatan. Saya sampai hari ini masih catat. Oh, pengeluaran saya ini masih saya catat loh. Dan saya pastikan anak-anak saya juga mencatat. Kalau nggak mencatat pengeluarannya, nggak ada uang saku berikutnya. Uang saku berikutnya hanya cair kalau pembukuannya beres. Nah itu, makanya berkatnya belum cair. Jawaban doanya belum cair, mujizatnya belum cair. Karena pembukuannya belum beres. Tulis pengeluarannya berapa. Pemasukannya apa saja. Saudara punya pemasukan apa saja. Saudara tulis itu di satu kertas, Anda pelototin itu saja. Nanti Anda doa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa bicara, ini harus gini, ini harus gitu. Saya sudah berurusan dengan sangat banyak orang yang tadinya isinya cuma pusing, stres, gak bisa bayar hutang. Hanya dengan nulis saja, saya bisa ngomong, oh fokusnya hutangnya beresin yang ini dulu, yang ini hutangnya kalau gak jadi fokus dulu sekarang gak apa-apa karena ada prioritas. Hutang ini berkaitan dengan ada jaminan kelangsungan usaha ini. Kalau kamu gak bayar ini pemasukannya hilang sekalian. Berarti kamu harus fokus yang di sini dulu. Karena begitu kamu fokus yang di sini, ini beres, yang lainnya bisa diberesin. Oh nanti akan jadinya gini, jadinya gitu. Ini bisa diginiin, ini bisa digituin. Kenapa? Karena Anda tahu hartamu berapa, kewajibanmu berapa, terus tiap bulan pengeluaran dan pemasukanmu berapa. Saudara doa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Nanti Tuhan akan bicara dan menunjukkan sama saudara seperti apa jalan keluarnya. Dan kebanyakan kasus, asalkan hutangnya belum stadium 4. Oke, karena hutang itu ada stadium-stadiumnya. Ya, kalau sudah stadium 4 ya declare bankruptcy. Mendeklarasikan kebangkrutan. That is the only way. Tapi sebelum itu stadium 4, selalu masih ada jalan. Ini hutang bisa diberesin. Dan saya berdoa, sementara hari ini nanti Anda melakukan firman Tuhan, hikmat Tuhan akan datang dalam hidup saudara, memberikan penerangan dan jalan keluar, sehingga hutang saudara bisa lunas. Katakan amin. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Anda dengan mempelajari detailnya saja. Anda sudah ngerti, oh ini pengeluaranku kok besar banget nih. Ternyata kalau aku stres makannya gila deh. Anda ngerti itu? Oh ini bahaya nih di sini. Anda hanya dengan nulis itu tiba-tiba nanti kayak puzzle gitu. Ini digeser sedikit, ini digeser ke sini, ini dibuat gini, ini dibuat kayak gitu. Nanti cukup. Anda mau nata barang di tas, lemparin aja semuanya ke situ. Nanti isinya dikit. Tapi Anda tata dengan benar. Isinya, kopernya sama, tapi isinya banyak. Tergantung natanya.
Keuanganmu sama, situasinya sama, hutangnya sama. Tapi natanya beda, hasilnya beda. Dan natanya bisa bagus kalau pengaturannya bagus, nulisnya jelas. Kalau nulisnya awut-awutan gak bisa. Kalau nulisnya gak lengkap gak bisa. Maka itu jujur di hadapan Tuhan. Yang pertama ya. Masih siap yang kedua? Atau sudah sesek di hati? Karena saya tahu saudaraku, ini masalah banyak orang. Jadi Anda nggak usah malu. Saya sudah nanganin urusan hutang ini. Mau itu jemaat, mau itu ketua kelompok sel, mau itu pengkhotbah, mau itu pendeta. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu tadi yang janda nabi itu, janda nabi. Saya pikir kalau nabi, wah peka mendengar suara Tuhan. Tapi ada nabi yang gak tahu keuangan, ninggal hutang sama keluarganya, anaknya mau dirampas karena hutangnya. Jadi ini bukan masalah Anda rohani apa enggak rohani, cinta Tuhan enggak cinta Tuhan. Ini masalah kemampuan finansial kita harus ditingkatkan. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, prioritaskan pembayaran hutang dengan strategi yang tepat. Misalnya tadi, ternyata setelah didaftar ada 15 hutang. Sama bank ada 5, sama pinjolnya 10. Lupa tambah lagi ada 3 sama keluarga dan teman. Berarti 18 saudaraku. Yang mana ini mau dibayar? Kalau Anda langsung mikirnya semuanya langsung dibayar, kolaps. Jadi mesti ada prioritas. Kalau hutangnya banyak, ilmunya nyelesain masalah yang besar, fokus sama yang kecil dulu. Itu ilmunya. Ya, potong kecil-kecil dulu, yang kecil hajar dulu. Misalnya jumlah hutang kan gak semuanya sama. Ada hutang yang banyak, ada hutang yang kecil. Yang kecil, kalau Anda fokus pembayarannya sama yang kecil dulu, hajar dulu di situ, lunasin dulu yang kecil. 1 lunas. 2 lunas ini cuma 1 juta, 2 juta, lunasin dulu. 3 lunas, jadi semangat. Tadinya 18 hutang, sekarang tinggal 12 hutang. Wah. Dan semangat seperti itu perlu. Karena di dalam perjuangan untuk menyelesaikan hutang itu butuh stamina. Oke. Jadi fokus sama yang nominalnya kecil dulu atau strategi yang kalau buat saya lebih suka yang kedua ya. Fokus sama hutang yang bunganya paling tinggi dulu. Karena bunga itu sangat mengerikan. Banyak orang ngomong, terpaut 1%, 2% gak apa-apa. Itu masalah besar. 1%, 2% bunga itu yang bisa membuat perbedaan. Yang satunya selamat, yang satunya kolaps. Buat yang gak paham keuangan nganggapnya 2% gak apa-apa, 3% gak apa-apa. Gak ada bedanya. Kenapa? Belum dong. Belum paham. Tapi buat yang paham, 2%, 3% itu make a lot of difference. Jadi fokus sama bunga yang hutangnya, yang bunganya besar terlebih dahulu. Ya. Nah jadi ini penting sekali saudaraku untuk kita itu bisa pahami. Kadang-kadang saya kalau membantu orang menyelesaikan hutang seperti ini ya, berurusan sama banyak pihak. Dan banyak sekali kesulitan. Dan tidak semua orang yang berhutang itu penghasilannya kecil loh. Bahkan yang penghasilannya besar, biasanya hutangnya lebih gila. Buat saudara yang penghasilannya UMR, hutangnya paling berapa juta. Tapi buat saudara yang penghasilannya berapa puluh juta, bukannya terus nggak berhutang. Ini masalahnya tabiat sudah. Dan kadang-kadang tabiat itu warisan juga. Diturunkan juga. Kebiasaan untuk berhutang. Saya menyelesaikan masalah salah satu pasangan suami istri. Penghasilannya puluhan juta, tapi hutangnya miliaran rupiah. Terus gimana mau nyelesainya? Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini
hidupnya jadi menderita sekali karena tiap bulan sudah kehilangan kemerdekaannya. Penghasilannya dipakai hanya untuk pembayaran hutang. Akibatnya penghasilan puluhan juta, prestis, jabatan di kantornya masing-masing tinggi, terhormat. Tapi hidupnya lebih susah dibandingkan orang yang penghasilannya UMR. Kenapa? Hutang. Tapi saya percaya saudaraku, tetap akan ada anugerah Tuhan. Dan pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang memberi jalan keluar. Haleluya. Tapi yang ketiga, nah ini ketiga penting nih. Hentikan kebiasaan berhutang. Namanya juga mau melunasi hutang. Anda ngelunasin satu, nambahin 2 hutang, puyeng deh. Kalau mau lunas hutangnya, fokus nyelesain hutang dan jangan nambah hutang yang baru. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang gak semudah seperti yang dikatakan. Mau dikotbahin 1000 kali sampai mulut berbusa pun. Yang hutang ya hutang aja, hajar aja. Sampai kadang-kadang dalam satu situasi ada suami istri yang punya masalah berhutang itu suaminya, bukan masalah penghasilannya. Penghasilannya bagus. Masalah berhutang suaminya. Istrinya nggak bisa menghentikan lagi. Selalu suaminya akan berhutang, nggak ngomong berhutang. Dan yang nanggung keluarganya, yang susah anak-anaknya. Sampai di satu titik, saya ngambil kesimpulan, yang kayak gini nggak bisa ditolong. Harus dibiarkan, pertolongan terbaik harus dibiarkan. Ibaratnya kayak air sudah naik sampai di hidung, tinggal sedikit lagi. Nah, ada orang itu ya saudaraku ya, yang butuh diposisikan air naik sampai di atas hidung, sampai megap-megap gini terus. Lagi kapok dia. Kalau belum dibuat megap-megap terus gini, baru dibuat ini sudah ditolong lagi. Kumat terus. Ini harus dibuat sampai megap-megap sekian tahun. Menderita, ngelihat anaknya menderita. Lagi kapok beneran minta ampun Tuhan, aku tidak akan berhutang lagi. Dan saya ngelihat ya, yang kayak gitu, kadang-kadang memang pertolongan dari Tuhan itu bukan nyelesain hutang. Biarin ngalami masalah dulu, beberapa tahun ngalami masalah, sampai kapok tobat. Baru bertobat sungguh-sungguh, tapi setelah bertobat, maka selamanya ngalami kemerdekaan dan ada damai sejahtera dan sukacita yang baru di dalam keluarganya. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Walaupun yang ini obat yang pahit, benar apa tidak? Obat yang pahit, kadang-kadang orang ngerti jangan berhutang tapi ketagihan, gak bisa nguasai diri sendiri. Saya berdoa gak ada yang tersinggung di tempat ini. Saya gak tahu situasi saudara ya. Ngomong sama kiri kanan saudara, khotbah ini kayaknya bukan buat aku deh. Oh, yang keempat saudaraku. Yang keempat, negosiasikan dengan pemberi pinjaman. Apalagi di zaman sekarang ini. Banyak bank, pinjol aja bisa loh. Apalagi bank, kalau Anda memang masih mau berniat bayar hutang saudara, Anda bisa nego loh. Oke, karena banyak bank, Anda bisa cek, ini banyak kredit macet. Itu bank punya, bisa nunjukin sama saudara itu, sertifikat numpuk sejagat, gak tahu mau diapain. Kalau ada yang mau beli dikasih harga murah banget tuh. Jadi kalau saudara masih punya niat baik membayar hutang, bank itu akan open, terbuka, Anda negosiasi, merestrukturisasi, menghilangkan bunganya, atau menghentikan bunganya, atau diperpanjang waktunya. Tadinya bayar tiap bulan 2 juta, padahal mampumu cuma 1,5 juta, Anda bisa nego, bayarnya 1,2 juta. Bisa. Asal dengan niat yang baik.
Datang ngomong sungguh-sungguh, saya pokok mau bayar hutang. Karena firman Tuhan berkata orang fasik itu meminjam dan tidak membayar kembali. Saya orang benar, saya anak Tuhan, cinta Tuhan. Kalau saya berhutang, saya tanggung jawab. Saya mau bayar hutang saya. Cuma saya mohon dibantu, dikasih waktu. Supaya saya bisa berusaha dan bayar hutang. Dan Anda akan dibantu. Oke, jadi negosiasikan dengan pemberi hutang. Yang kelima, tingkatkan penghasilan saudara. Waktu Nabi Elisa membantu janda Sarfat itu untuk bebas hutang, Nabi Elisa ngomong gini, tolong coba kamu kasih tahu aku, kamu punya apa di rumahmu yang bisa dipakai untuk bayar hutang? Janda itu ngomong gini, aku nggak punya apa-apa kecuali sedikit minyak dalam buli-buli. Dia nganggap yang sedikit itu nothing, gak ada artinya. Tapi buat Nabi Elisa, cara kerja Tuhan itu dari yang sedikit diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Dari yang sedikit bisa menyelesaikan yang banyak. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Kadang-kadang kita nganggap yang kita punya itu nothing. Kadang-kadang saudara nganggap skillmu itu nothing. Koneksimu itu nothing. Yang kau punya hartamu itu nothing. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan bisa pakai apa saja sekecil apapun dalam hidup saudara untuk menjadi solusi yang menjadi jawaban untuk masalah finansial saudara. Lihat itu dalam kehidupan Yusuf. Yusuf nggak punya modal. Yusuf punyanya kemampuan. Dia kerja sama Potifar. Dia kerja sama Firaun. Zaman sekarang partnership. Yang sini punya kemampuan, yang situ punya powernya, punya modalnya. Bersama-sama, make bisnis bersama, buat bisnis bersama, akhirnya sukses. Ada satu jemaat kita, gak punya modal, gak punya kemampuan, tapi punya koneksi. Mempertemukan yang punya modal, yang punya kemampuan, yang punya tempat, dipertemukan, dikasih saham. Bisnisnya sukses. Dan dia sangat diberkati. Walaupun sahamnya kecil, tapi karena bisnisnya besar. Dia sangat diberkati. Padahal modalnya koneksi. Ngenalin aja. Nemuin aja. Ada jemaat di gereja kita, saudaraku, di masa COVID kemarin, habis semuanya, finansial berat sekali dan terlilit hutang yang gak mungkin dia bisa bayar. Datang, kita doa bersama. Terus suatu kali, saya rekomendasikan kerja di satu perusahaan. Gajinya awalnya kecil. Tapi saya ngomong sama dia, kerja yang benar. Kadang-kadang orang kalau cari kerja itu maunya langsung kerja yang penghasilannya gede, kalau enggak mau. Nah itu enggak bisa. Diawali dari yang ada, yang Tuhan sodorin di depan mata. Penghasilannya awalnya kecil, tapi saya ngomong sama dia, lakukan dengan sungguh-sungguh, kerja yang benar, kerja maksimal. Nanti satu pintu terbuka, akan memimpin pada pintu terbuka berikutnya. Akan memimpin pada pintu terbuka berikutnya. Dan dia responi itu, dia lakukan dengan segenap hati. Sudah tahu, hanya dalam waktu beberapa tahun. Kemarin tutup tahun 2024, masuk ke tahun 2025. Dia ngomong sama saya, rasanya gak kepengen ninggalin tahun 2024. Karena too good to be true. Karena terlalu indah, terlalu luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan, dia bukakan tingkap-tingkap langit. Dan dia curahkan berkat sampai berkelimpahan. Kiranya Tuhan kerjakan anugerahnya, mujizatnya, kuasanya dinyatakan di dalam hidup saudara. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keenam, kurangi pengeluaran secara drastis. Kalau perangmu besar, mesti extreme measure. Kalau masalahnya kecil ya sudah atasinya ya seperlunya aja. Tapi kalau masalahmu besar, Anda harus berani membuat tindakan yang besar. Oke?
Jadi kalau memang butuh pemotongan di dalam pengeluaran, Anda harus tega. Karena jurus bebas hutang itu sebenarnya rumusnya itu sesimpel ini. Cash flow positif, dah itu aja. Anda akan bebas hutang selama cash flow positif. Selama pendapatanmu masih lebih besar dari pengeluaran, seberapapun hutang saudara, akhirnya akan lunas, cepat atau lambat. Supaya bisa cash flow positif, tadi kita sudah belajar, pendapatannya mesti diangkat. Tapi pengeluarannya harus dikurangi. Gak bisa, hanya karena Anda sudah terbiasa kayak gini, kan situasi sudah berubah. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Walaupun standar gaya hidup keluarga kita tadinya begitu. Tapi kalau kita mau beresin hutang, kita harus bersedia untuk memotong pengeluaran kita. Oke? Dan yang terakhir, yang ketujuh. Pakai kuasa Tuhan. Semuanya katakan pakai kuasa Tuhan. Semuanya katakan saya butuh kuasa Tuhan. Yes. Saudara butuh Tuhan di pihak saudara. Dari poin 1 sampai poin 6 itu ada cara strategi teknis. Yang saya bisa bagikan sama saudara. Tapi yang ketujuh ini campur tangan Tuhan. Makanya saya mau ngomong sama saudara yang saya tahu di luar sana banyak gak setuju. Karena mereka cuma pahamnya yang teknis-teknis saja. Angka 1 sampai 6 tadi. Mereka gak bisa paham sama yang 7. Karena yang 7 ini bicara pertolongan Tuhan. Anda dengarkan baik-baik ya. Mengembalikan persepuluhan. Momen terbaik salah satunya saat kita masih bergumul secara finansial. Kenapa? Karena di dalam pergumulan keuangan kita butuh tangan Tuhan bertindak. Kita butuh Tuhan di pihak kita. Kita butuh Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Dan kita sudah belajar selama berapa minggu di bulan yang lalu. Bahwa persepuluhan adalah kunci membukakan tingkap langit. Dan mendatangkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup kita. Jadi mari buka hati saudara lebar-lebar. Dan minta Tuhan. Tuhan bukan dengan kuat dan gagah. Tapi oleh rohmu. Saya saudaraku membagikan 1 sampai 6 untuk menunjukkan sama saudara. Kita orang Kristen itu logik. Masuk akal. Kita ngerti apa yang kita lakukan. Tapi yang ketujuh. Itu ya Daud waktu mau bawa tabut perjanjian. 6 langkah itu dia yang melangkah. Tapi 7 langkah dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan tanpa engkau aku tidak mampu. Aku butuh Tuhan. Anda butuh Tuhan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan turut campur. Saudara harus tahu ya. Hutang lunas itu bukan cuma sekedar hitungan matematika. Angka 1 sampai 6 Anda ikuti. Anda bisa mungkin menyelesaikan hutang saudara 20 tahun. Kalau sudah rada berat. Tapi kalau Tuhan turut campur dalam hidup saudara. Tuhan kasih satu pintu yang sekarang Anda gak lihat. Tuhan kenalin sama satu orang yang sekarang Anda gak ngerti. Tuhan bukain satu kesempatan yang sekarang ini belum ada sama sekali. Satu aja tindakan dari Tuhan. Itu 20 tahun, selesai 1 tahun. Kalau Tuhan turut campur. Anda akan melihat akselerasi, percepatan rohani, keajaiban, dan mujizat terjadi. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah. Dengan sayapmu, kita bangkit berdiri. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu
kedua tanganmu saudara. Di tengah Katakan Tuhan, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat